Oke, ini video gue buat lu yang ngeyel, buat lu yang masih ngeyel ya kan tentang perdagingan. Gue udah bilangin ke semua video gue, jangan sampai lu daging merah begini ataupun daging segala macam dicuci pakai air mengalir. Lu harus tahu, yang namanya air itu tidak mengurangi bakteri, malah menambah bakteri karena air ini air ini sudah mengandung bakteri. Ini air mengandung bakteri. Nih, air keran dari tanahnya udah mengandung bakteri. Lebih parahnya punya E. coli gitu kan, E. coli kalau disebutnya. Nih, terus lu siram ke sini tambah lagi bakterinya. Loh tapi kan habis itu kan langsung dimasak bang misalkan atau enggak habis itu kan taruh freezer bang misalkan ya kan taruh freezer gitu dicuci dulu tapi taruh freezer. Oke, kita taruh freezer di freezer bakteri berhenti berkembang. Lu harus tahu juga nih bahwasanya bakteri berhenti berkembang ketika dia di suhu di bawah 5 derajat Celcius. Ini misalkan suhunya 26 derajat nih, 10 dah, misalkan nih 10 derajat Celcius nih, gue masukin ke freezer. Berarti dia masih ada timing, masih ada waktu sekitar beberapa menit dari suhu 10 sampai ke 5, dia itu bakteri berkembang. Ini daging udah ada bakterinya, ya kan alami, lu tambahin bakteri dari air, yang tadinya daging bakteri cuma 10, karena lu tambah di air, tambahlah jadi 100. Lu masuk ke freezer itu bakteri, ya kan masuk ke freezer, dia dari suhu 10 ke suhu 5 misalkan itu butuh waktu sekitar 15 menit itu nanti bakteri berkembang lagi yang tadinya cuma 10 tambah 100 110 terus ada waktu 5 menit buat dia berkembang jadinya 1000-an tuh makin hancur daging lu. Terus misalkan lu nyuci di wastafel nih, ini misalkan contoh tangan gue adalah daging nih, kita cuci ya tangan gue nih ya kan dia ada ciprat-cipratan, nih ciprat-cipratan ini yang dia itu nyiprat ke sini, nyiprat ke situ, nyiprat ke sini, segala macem dan lu nggak sadar ini kecipratan yang akhirnya apa? Yang akhirnya bakteri yang tadinya cuma di daging akhirnya dia pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Yang ini buat makan ya kan nggak lu cuci lagi karena lu kira bersih padahal ada cipratan daripada daging. Terus ntar di sini lu kira bersih ternyata ada bakteri-bakterinya, lu nyuci sayur di sini, nyuci selada di sini, nyuci lalapan di sini, yang langsung dimakan, yang kagak dimasak ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya lu kemakan semua tuh bakteri tuh, abis lu. Terus yang namanya daging ini dia itu punya proteksi alami. Dia itu punya proteksi alami yang dimana kalau lu kucurin air proteksinya itu bakalan hilang, bakal memudar. Yang bikin ini kalau dimasak makin susah, makin keras nih ya nih. Contoh nih ya, ini daging warnanya merah nih, merah merona nih. Gua ambil satu ya, terus gua korbanin nih, gua cuci nih. Sesuai anjuran lu kan. Gua cuci. Ini gua cuci nih, sat, sat ya kan. Cuci pakai sabun sekalian ya kan. Lihat tuh. Lihat nggak? Yang tadi yang merah merona dia lama-lama berubah warna tuh. Tuh. Lama-lama dia berubah warna. Ya kan? Nah, ini daging yang tadi gue cuci. Saat ini yang nggak dicuci. Bedanya kelihatan kan? Bedanya kelihatan kan? Ini proteksi alaminya udah hilang nih. Ini udah hilang nih. Juicy-nya pun udah hilang nih. Nih, juicy-nya udah hilang karena lu kucirin air. Warnanya beda kan? Beda kan? Nah. So, jadi lu paham kan kenapa di kitchen profesional yang namanya daging merah kayak gini gitu kan segala macam daging kambing lah segala macam itu tidak boleh dicuci dengan air mengalir. Jadi paham kan? Weh mantap. Terus solusinya gimana kan daging kotor apalagi dari kurban segala macamnya kan kotor. Ya gampang lu tinggal panasin air udah mendidih udah panas segala macam cemplungin tuh daging plung sampai lemak jahatnya itu kebuang semua, lemak jahatnya kebuang semua. Lu buang rebusan pertama, lu rebus lagi air kedua baru tuh abis itu lu masak pakai air yang kedua gitu. Jadi lu cara bersihin dagingnya adalah dengan cara direbus kayak gitu ya. Oke.